Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang sejarah penurunan Al-Quran dan juga kodifikasi Al-Quran. Oke, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Ali Ridwan, kemudian rekan saya Muhammad Falah Diaul Haq. Kami akan menyampaikan materi sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran menurut bahasa, Al-Quran secara bahasa berarti bacaan atau juga berasal dari kata qoro'a. Artinya tersebut mempunyai makna menganjurkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Nah, dalam bentuk masdar, Al-Quran juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian karena Al-Quran itu menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib, sehingga tersusun rapi dan benar. Maka dari itu, Al-Quran harus dibaca sesuai dengan makhraj, kemudian dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara harfiah, Al-Quran itu bermakna sempurna. Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga sebagian ulama berkata bahwa Al-Quran itu kitab yang mencakup intinya dari kitab-kitab yang lain, bahkan mencakup semua inti dari semua ilmu. Kemudian menurut para ulama, kalam atau firman Allah. Jadi definisi Al-Quran itu adalah merupakan kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hikmah diwahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, hikmah diwahyukan Al-Quran itu adalah yang pertama menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW. Kemudian hikmah yang kedua agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Kemudian hikmah yang ketiga, turunnya itu berangsur-angsur suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan masyarakat agar sesuai dengan kemaslahatan dan perkembangan masyarakat pada waktu diturunkan. Penjelasannya yaitu hikmah pertama menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah, berarti Rasulullah telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, tetapi ia menghadapi sikap mereka yang beberapa membangkang dan watak yang begitu keras. Ia ditantang oleh orang-orang yang berhati batu, berperangai kasar, dan keras kepala. Nah, mereka senantiasa melempar berbagai macam ancaman dan gangguan kepada Rasulullah. Padahal dalam hati tulus, Nabi ingin menyampaikan segala yang baik kepada mereka. Sehingga dalam hal ini Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi yang artinya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Itu intinya. Yang pertama adalah agar hati Rasulullah itu tetap teguh. Kemudian yang kedua, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan secara sekaligus banyak, seperti itu. Kemudian turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh dalam hati dengan penyesuaian kondisi atau keadaan saat ayat itu diturunkan. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan masyarakat agar sesuai dengan kemaslahatan dan perkembangan masyarakat manusia. Al-Quran turun sesuai kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat sehingga Nabi Muhammad dapat menjelaskan dan masyarakat mampu memahami dan menghayati dengan mengamalkannya. Kemudian pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Jadi Al-Quran itu sejak dulu sudah dipelihara atau dipertahankan keautentikannya. Nah, pada masa Rasulullah itu pemeliharaan Al-Quran dengan cara menulis
tapi tidak sebanyak dengan yang menghafal dalam hati. Hal itu dikarenakan masyarakat Arab memiliki daya hafal yang kuat dan hafalan yang kuat itulah yang dijadikan sebagai standar intelektual seseorang. Kemudian cara yang kedua yaitu dalam upaya pemeliharaan Al-Quran di masa Nabi adalah dengan cara menulis. Pemeliharaan Al-Quran secara tertulis dapat diperoleh dari kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar masuk Islam pada waktu 4 tahun menjelang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian pemeliharaan Al-Quran setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat bermufakat untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah yang menggantikan kepemimpinan Nabi. Nah, pada masa itulah ada upaya-upaya untuk tetap memelihara Al-Quran. Kemudian eh, pada masa Langsung aja Mas. ya Mas, Masa Usman saya aja Mas. oke, masa Utsman dilanjutkan oleh saudara Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Faladiul Haq dengan NIM 224220051. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kodifikasi Al-Quran setelah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab wafat, kepemimpinan diserahkan kepada Khalifah Utsman. Dan di masa Utsman ini umat Islam terus berkembang kekuasaannya sehingga menimbulkan banyaknya perbedaan antara bacaan satu negara dengan negara yang lainnya. Maka itu memberikan satu potensi tersendiri bagi Khalifah Utsman untuk mensatukan eh, bacaan Al-Quran atau tulisan Al-Quran pada saat itu untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia. Nah, makanya di Khalifah Utsman di sini terkenal dengan Rasam Utsmani. Coba Mas Ridwan bisa di slide yang Rasam Utsmani. Nah, di Rasam Utsmani ini, Rasam sendiri memiliki arti adalah tulisan atau gaya bahasa. Nah, di masa Utsman, gaya bahasa ini disatukan jadi menjadi satu dari segala macam bentuk yang ada tersebar di dunia, disatukan oleh Utsman agar tidak adanya perbedaan, karena pada saat itu terjadi perselisihan ketika ada salah satu kaum berkunjung ke kaum yang beda bacaan Al-Qur'annya. Maka kaum yang berkunjung itu menyalahi bacaan dari tuan rumahnya itu. Katanya, kamu ini bacanya salah, bukan kayak gini. Lah, kata siapa? Aku bacanya kayak gini, ini benar. Kamu gurunya siapa? Ternyata gurunya sama-sama sahabat. Dari kaum ini gurunya sahabat, dari kaum itu gurunya sahabat juga. Nah, sehingga di sini timbullah pertanyaan, kok para sahabat berbeda bacaannya. Nah, ini semua karena lidah atau ya lidah di antara negara atau di antara benua itu beda-beda, sehingga membacanya pun beda dan ketika dituliskannya pun itu jadi beda. Nah, maka itu Utsman berinisiatif untuk menselaraskan semua rasam yang ada menjadi satu, yaitu rasam Utsmani. Seperti itu. Bisa di slide. Nah, pendapat para ulama terkait rasam Utsmani. Nah, di sini Utsman pula di samping mensatukan semua logat yang ada di dunia pada saat itu. Nah, Utsman pula di sini ada namanya pembukuan Al-Quran yang telah dikerjakan oleh Umar bin Khattab sebelumnya. Tapi Umar bin Khattab ini tidak dilanjutkan gitu, tidak dilanjutkan, keburu meninggal, sehingga eh, apa
tulisan asli itu apa ya bahasa itunya? Tulisan asli dari Umar bin Khattab gitu. Kata Hafsah ya boleh. Maka akhirnya dipinjam. Nah, dari sanalah Utsman menjadikan apa yang sudah ditulis oleh Umar bin Khattab itu dijadikan rujukan oleh beliau di samping adanya Zaid bin Haris dan 3 orang Quraisy lainnya membantu dalam membuat Rasam Utsmani. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang apakah Rasam Utsmani ini sifatnya tauqifi atau bersifat eh, sahabi. Maksudnya itu apakah susunan Al-Quran ini bersifatnya langsung dari Allah, diperintah oleh Allah kayak gini atau dari Nabi kayak gini, atau ini menurut pendapat pendapat sahabat bahwa surat Al-Baqarah ini setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Imran ini setelah Al-Baqarah, apakah kayak gitu? Nah, para ulama berpendapat ada 2 pendapat bahwasanya ada bahwasanya Rasul Utsmani ini sifatnya ini merupakan eh, yang sudah Allah tetapkan yang diperintah kepada Nabi. Jadi ada salah satu riwayat bahwa Nabi itu ketika ketika wahyu diturunkan, Nabi memerintah kepada sahabat yang menulis, ini ayat ini tolong ditulis setelah ayat ini, atau surat ini tolong ditulis setelah surat ini. Nah, sehingga riwayat tersebut bisa dijadikan eh, rujukan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya Rasam Utsman ini sifatnya tauqifi. Mungkin itu saja. Nah, kaitan Rasam Al-Quran dengan qiraat adalah telah diketahui bahwa syariat diterimanya suatu qiraat salah satunya sesuai dengan Rasam Utsmani. Maka jika sesuatu qiraat bersanad sahih yaitu yang ada 7 atau 10 qiraatul sab'ah atau qiraatul asyrah, jikalau itu sanadnya sahih dan sesuai dengan kaidah Rasam Utsmani, maka qiraat tersebut bisa dikatakan benar atau boleh dipergunakan. Tapi jikalau ada qiraat yang tidak berlandaskan kaidahnya sesuai dengan Rasam Utsmani, maka dikatakan bahwa qiraat tersebut dhaif atau tidak perlu untuk digunakan. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya terkait eh, kodifikasi Al-Quran di masa Khalifah Utsman dan terkait Rasam Utsmani. Kepada Bang Ridwan dipersilahkan. Baiklah, itulah penyampaian dari kami. Jadi pada kesimpulannya adalah proses Al-Quran dari sejak diturunkan sampai ditulis sampai ke tangan kita pada masa saat ini adalah melalui banyak sekali proses ya. Dari pada zaman Nabi ada yang menghafal, ditulis di bebatuan, di kulit hewan atau di pelepah kurma dan lain sebagainya. Kemudian pada masa sahabat mulai adalah pembukuan, kemudian atau yang disebut dengan kodifikasi, kemudian disempurnakan sampai sekarang bisa di tangan kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ridwan direkod. Iya, tak rekod tadi.